Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Amelia, nomor absen 24, kelas 12 Manajemen Perkantoran 3. Kali ini kita akan menjelajahi sejarah Sunan Kudus, seorang wali besar yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa. Dari kisah perjuangannya hingga peninggalan bersejarahnya, semua akan kita bahas di vlog ini. Yuk ikuti perjalanan ini. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 bulan September tahun 1400 Masehi atau 808 Hijriah dengan nama Syed Ja'far Shodiq Asmakan. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung, seorang ulama besar yang juga menjadi panglima perang di Kesultanan Demak. Setelah ayahnya gugur dalam perang melawan Majapahit, Sunan Kudus menggantikan posisinya sebagai senopati atau panglima perang Kesultanan Demak. Selain sebagai panglima, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai ilmu agama seperti tauhid, fikih, tafsir, dan juga hadis. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, yaitu wali yang ahli dalam ilmu pengetahuan Islam. Untuk menuju makam Sunan Kudus, kita akan melewati tempat wudhu dan juga kamar mandi yang disediakan untuk para peziarah. Tempat ini memiliki sumur yang dipercaya memiliki nilai sejarah dan juga keberkahan. Banyak peziarah yang mengambil air dari sumur ini untuk bersuci sebelum berziarah. Keberadaan sumur ini juga mengingatkan kita pada pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin sebelum berdoa dan berziarah. Setelah melewati tempat wudhu, kita akan berjalan menuju gapura yang menjadi pintu masuk ke area pemakaman. Gapura ini merupakan salah satu peninggalan arsitektur khas Sunan Kudus yang masih terjaga hingga saat ini. Di sepanjang jalan menuju makam utama, kita akan melewati makam para ulama dan tokoh penting. Salah satunya adalah makam Kyai Haji Asnawi. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi penggerak Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Selain itu, terdapat pula makam para pangeran dan pengikut Sunan Kudus yang berjasa dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sekarang, kita telah sampai di area makam utama Sunan Kudus. Suasana di sini begitu khidmat, penuh dengan lantunan doa dari para peziarah. Disinilah jasad Sunan Kudus bersemayam, menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk berdoa dan mengenang jasa Sunan Kudus. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjuangan dan keteladanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam yang penuh kebijaksanaan dan juga toleransi. Oh iya teman-teman, gapura-gapura yang kita lewati menuju makam ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kudus yang masih lestari hingga sekarang. Arsitektur gapura ini mencerminkan gaya khas Hindu-Buddha, terlihat dari bentuknya yang menyerupai Candi Bentar dan Kori Agung. Salah satu gapura utama yang kita lewati tadi memiliki kemiripan dengan gapura Bajang Ratu di Jawa Timur, menunjukkan bahwa Sunan Kudus tetap mempertahankan unsur budaya Majapahit dalam dakwahnya. Selain gapura yang menjadi pintu masuk makam, kita juga akan melewati beberapa gapura lain yang tersebar di sekitar kompleks Masjid Menara Kudus. Salah satunya adalah Lawang Kembar yang terletak di sebelah timur masjid dan menjadi bagian dari jalur utama menuju makam. Gapura ini memiliki inskripsi berbahasa Arab yang menunjukkan angka tahun 1215 Hijriah, menandakan adanya renovasi atau pembangunan kembali pada masa tersebut. Di bagian serambi depan masjid, kita juga bisa menemukan gapura agung yang menyerupai gapura pada candi-candi Jawa kuno. Di bagian utara masjid, terdapat beberapa gapura tambahan yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju tajuk dan area makam. Setiap gapura di kompleks ini memiliki makna simbolis, bukan hanya sebagai pembatas ruang, tetapi juga sebagai pengingat akan nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh Sunan Kudus.
Selain makam Sunan Kudus dan Gapura, peninggalan Sunan Kudus lainnya yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Menara Kudus dan Menara Kudus. Masjid Menara Kudus didirikan pada tahun 1549 Masehi dan menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Keunikan masjid ini terletak pada perpaduan arsitektur Islam, Hindu, dan juga Buddha yang terlihat dari menaranya yang menyerupai candi serta adanya ornamen keramik khas Tiongkok. Masjid ini juga dikenal dengan beberapa nama seperti Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan Al-Manar, menegaskan bahwa masjid ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. Sedangkan Menara Kudus sendiri merupakan salah satu simbol kota Kudus yang dibangun dari batu bata merah tanpa semen. Menara ini memiliki struktur 3 bagian utama, yaitu kaki, badan, dan juga puncak yang mirip dengan candi pra-Islam. Di bagian atasnya terdapat candra sengkala yang bertuliskan Gapura Rusak Awahing juga yang menunjukkan angka tahun 1685 Masehi. Selain itu, menara ini juga dihiasi dengan ukiran khas Jawa dan keramik khas Tiongkok yang menambahkan unsur akulturasi budaya dalam peninggalan ini. Dulu, menara ini berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan dan hingga kini masih digunakan untuk menandai waktu sholat. Pemerintah dan masyarakat setempat terus melakukan upaya pelestarian agar bangunan ini tetap terjaga keasliannya. Bahkan, puncak menara yang sempat tersambar petir pada tahun 1947 telah diganti dengan bahan zinc, sedangkan tangga kayu jatinya yang berinskripsi tahun 1313 Hijriah masih dipertahankan hingga sekarang. Bagi teman-teman yang berziarah ke Kudus, kurang lengkap rasanya jika kalian tidak membawa pulang oleh-oleh khas Kudus. Di sini kita bisa menemukan berbagai macam makanan khas Kudus. Yang paling terkenal yaitu tentu saja jenang Kudus. Kudus terkenal dengan jenangnya yang legit dan juga lembut. Biasanya, jenang Kudus terbuat dari tepung ketan, santan, dan juga gula merah. Salah satu merek yang paling terkenal adalah jenang Mubarok yang sudah berdiri sejak lama dan memiliki banyak varian rasa. Selain jenang Kudus, ada juga intip ketan. Camilan ini terbuat dari nasi ketan yang dikeringkan dan digoreng hingga renyah. Rasanya gurih dan sedikit manis, cocok buat teman minum teh ataupun ngopi. Nah, jika teman-teman suka cemilan yang manis, jangan lupa coba ampiang. Ini adalah jajanan khas Kudus yang terbuat dari kacang tanah yang diselimuti gula merah. Rasanya manis, gurih, dan pasti bikin ketagihan. Buat yang suka makanan ringan, renyah, ada juga opak gambir, yaitu semacam kue kering tipis yang mirip dengan egg roll, tapi punya rasa khas karena dibuat dengan santan dan gula Jawa. Jika teman-teman ingin menikmati makanan khas Kudus yang lebih mengenyangkan, ada 2 kuliner legendaris yang wajib kalian coba. Yang pertama ada soto Kudus. Soto dengan kuah bening yang kaya rempah biasanya disajikan dengan daging kerbau. Jadi kalau kalian ingin berziarah ke makam Sunan Kudus, jangan lupa mampir ke pusat oleh-oleh di sekitar Menara Kudus ini ya. Banyak pilihan oleh-oleh khas yang kalian bisa bawa untuk keluarga ataupun teman. Buat kalian yang ingin berziarah ke makam Sunan Kudus, di sini banyak tempat parkir yang bisa kalian pilih. Jika kalian ingin yang lebih dekat dan juga langsung menuju samping makam, kalian bisa parkir di gedung Menara Kudus ya teman-teman. Sekian video mengenai Sunan Kudus dan peninggalannya dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.